Shalom Bapak Ibu Saudara, puji dan syukur saya naikkan untuk kasih kemurahan Tuhan yang menyertai saya dan memimpin saya sampai pada saat ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai hukum Taurat. Menurut teologi Perjanjian Lama dibagi dalam 4 bagian besar. Yang pertama, hukum di Timur Tengah kuno. Yang kedua, hakikat hukum Taurat. Yang ketiga, hukum Taurat dan keselamatan. Dan yang keempat, pengertian dan latar belakang dari hukum Taurat. Tetapi yang akan saya sampaikan di sini hanya poin yang kedua, yaitu hakikat dari hukum Taurat. Hakikat sendiri mempunyai pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu intisari atau dasar. Dan hakikat ini saya bagi lagi menjadi 3, yaitu hukum Taurat adalah bagian utama dari wahyu Allah, hukum Taurat sebagai pengajaran, dan isi dari hukum Taurat. Yang pertama, hukum Taurat sebagai bagian utama. Sejak semula, hukum dan perintah Allah memegang peranan utama yang merupakan dasar dalam hubungan Allah dengan manusia. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan di sini. 1. Hukum Taurat itu merupakan wahyu yang sumber dan asalnya dari Allah sendiri, yang kita baca dalam Keluaran 1 ayat 17, di mana para bidan itu takut kepada Allah dan mereka melakukan apa yang diperintahkan Allah, dan ia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh raja sebagai penguasa. Yang kedua, hukum Taurat itu adalah sebagai komunikasi antara manusia dengan Allah. Salah satu bagian dari komunikasi itu dalam berbicara, berkata, berfirman dalam bentuk hukum dan perintah, yang dapat kita baca dalam Kejadian 26 ayat 5. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Itu merupakan komunikasi Allah dengan manusia. Yang ketiga, setiap hukum atau perintah Allah menuntut ketaatan mutlak. Bila tidak taat, maka kehilangan segala pemberian Allah. Di sini berarti manusia dituntut untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Bila manusia tidak melakukan, maka segala apa yang menjadi janji Allah akan hilang. Kemudian yang kedua yaitu hukum Taurat sebagai pengajaran. Pengajaran sendiri mempunyai pengertian atau arti menunjukkan, mengarahkan, dan memberi petunjuk. Dalam hukum Taurat Perjanjian Lama merupakan pernyataan Allah yang penuh kasih kepada manusia dalam menyampaikan kehendak dan memberi tahu cara hidup yang benar kepada anak-anaknya. Yang kedua yaitu hukum Taurat sebagai pengajaran. Pengajaran mempunyai arti mengarahkan, menunjukkan, memberi petunjuk. Hukum Taurat dalam Perjanjian Lama mempunyai pengertian yaitu pernyataan Allah yang hidup dan yang penuh kasih, mengajarkan kehendaknya kepada manusia sebagai anak-anaknya untuk hidup lebih benar, hidup lebih kudus. Dan ada 4 pribadi sebagai pengajar dalam Perjanjian Lama, yaitu 1. Allah itu sendiri sebagai sumber dari hukum yang mengajarkan dan memberi umat Israel itu pengertian. Bahkan Allah mengajar itu lebih daripada yang lain, yang guru-guru yang lain yang mengajarkan kepada umat Israel.
Bahkan orang percaya dalam Perjanjian Lama merindukan akan pengajaran dari Allah itu sendiri. Yang kedua yaitu orang Lewi sebagai imam-imam yang telah diberi mandat Allah sendiri untuk mengajarkan kepada umat Israel. Dan dalam memberi mandat itu Allah juga memberi kemampuan kepada mereka untuk mengajar, bahkan pada persoalan-persoalan yang sulit yang terjadi pada bangsa Israel. Dan yang ketiga yaitu para nabi sebagai wakil dari Allah untuk menyampaikan segala perintah kepada umat Israel. Dan yang keempat yaitu orang tua yang menyampaikan kepada anak-anaknya dalam lingkup yang lebih kecil yaitu keluarga. Untuk isi hukum Taurat, yang ketiga isi dari hukum Taurat. Secara tradisional, hukum Taurat dibagi atas hukum moral, seremonial, dan hukum sipil. Hukum moral menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya akhlak atau budi pekerti, menjabarkan bagaimana manusia yang menyerahkan hidupnya kepada Allah wajib hidup menurut gambar dan hakikat Allah. Contohnya Allah menurunkan 10 hukum kepada umatnya Israel agar mereka hidup tertib dan benar. Kemudian hukum seremonial yang bersifat upacara. Allah memberikan jalan keluar kepada manusia yang gagal dalam memenuhi tuntutan untuk mengasihi manusia yang lain, bahkan melayani Allah, yaitu apabila manusia itu jatuh dalam dosa, Allah memberikan jalan keluar melalui upacara dalam korban bakaran, dalam korban sajian, bahkan penghapus dosa. Kemudian hukum sipil. Hukum sipil ini mengenai masalah pemerintahan dan pemrosesan kegagalan manusia dalam memenuhi hukum moral yang terjadi dalam umat Israel. Contohnya dalam masalah mencuri, persembahan, dan lain sebagainya. Demikian yang saya sampaikan mengenai hukum Taurat, kiranya dapat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.